Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswaku khusus untuk Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang sedang belajar mengenai penelitian pendidikan, bahasa dan sastra, tentu akan selalu berkesinambungan dengan literasi bahasa dan sastra, khususnya bidang penelitian. Nah, hari ini semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat, sukses, tercapai cita dan cintanya masing-masing ya. Meskipun di rumah dengan segala aktivitas dan kebersamaan dan keluarga, itu tentu akan menjadi motivasi tersendiri. Nah, teman-temanku yang badan luar biasa, jangan lupa tetap berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, karena itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita untuk bisa menguatkan dan menambah repertoar pengetahuan kita bidang penelitian bahasa dan sastra Indonesia. Nah, hari ini kita akan mengupas mengenai data-data penelitian pendidikan, khususnya dalam pembelajaran metode penelitian. Tentu tidak bisa dilepaskan dari sumber data ataupun data yang digunakan untuk penelitian. Yang pertama, kalau kita berbicara masalah penelitian, tentu kita kembali ke ingatan kita, ada penelitian deskriptif, kualitatif, ada penelitian kuantitatif. Nah, saat ini yang perlu kita bincangkan tentu bagaimana bisa melihat berbagai aspek ketika kita melihat penelitian bahasa bersumber dari penelitian-penelitian yang tentu sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, kalau kita lihat dalam penelitian bahasa dan sastra, tentu kita akan mengambil sumber data yang relevan dengan bidang bahasa dan sastra. Nah, salah satunya ketika kita berbincang mengenai, misalnya kita mengambil data dari buku antologi puisi. Bisa juga dari sini data-data itu bisa kita ambil. Misalnya kita mengambil salah satu puisi, ini puisi dari kawan-kawan kita, Iki PGRI Pontianak, yang editornya adalah Mbak Lizawati sama Mbak Rini Agustina. Kemudian puisi-puisinya ini menjadi salah satu bagian penting yang bisa dijadikan sumber data. Misalnya nanti menjadi penelitian kemetaforaan dalam puisi, dalam antologi puisi Sungai Pawan yang Menawan misalnya. Lalu bisa juga kita lihat kajian semiotiknya, bisa kita kaji juga dari aspek-aspek analisis kesalahan berbahasanya. Nah, kita bisa dari sumber ini. Misalnya ini Sungai Kapuas. Ini bisa kita lihat dari Sungai Kapuas atau Sungai Sambas kebanjiran misalnya. Nah, itu menjadi salah satu bagian penting yang tentu bisa kita lihat. Sumber data ini penting. Sumber data otentik yang kita ambil adalah dari sumber bacaan atau buku aslinya, atau dari media cetak yang lain seperti koran, majalah. Kalau media online yang ada di website, kemudian ada di YouTube, ada di media TV, channel TV atau lain sebagainya. Itu bisa menjadi sumber data penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif, bergantung sudut pandang kita. Yang mau kita gunakan adalah penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif. Nah, teman-teman yang badan luar biasa, kalau kita berbicara masalah sumber data, tentu kita harus pilah betul bagaimana identifikasi sumber data itu betul-betul bisa dimanfaatkan. Sebagai contoh, Mas Marvan mau melakukan penelitian mengenai misalnya kemetaforaan dalam puisi ini. Tentu Mas Marvan akan melihat sumber datanya ini otentik atau tidak. Lalu kita bisa, kalau kita belum yakin, kita bisa minta expert judgment atau penilai ahli dalam perbukuan, apakah kumpulan puisi ini layak untuk dijadikan sumber data penelitian. Nah, kemudian setelah itu dinyatakan layak secara tertulis, baru bisa kita jadikan sumber data penelitian. Nah, kemudian atau misalnya data-data lagi kita ambil dari sumber data media elektronik. Tentu dari media elektronik juga kita ambil kepakaran bidang elektronik untuk bisa menegaskan bahwa ini memang memiliki relevansi dan layak menjadi sumber data penelitian. Kemudian kalau kita melakukan penelitian di sekolah, misalnya penelitian tindakan kelas, tentu karena kita bukan guru langsung, tentu kita berkolaborasi dengan guru pengajar yang ada di kelas. Nah, ini menjadi salah satu bagian penting untuk nanti kita kembangkan dalam berbagai media, penguatan-penguatan bahasa, penguatan-penguatan wawasan kita terkait dengan sumber data penelitian. Oleh karena itu bisa juga misalnya kita ambil
Mbak Mipa mengambil penelitian tindakan kelas. Nah, kelasnya kelas berapa? Kita lihat kelas ini otentik atau tidak, layak atau tidak. Nah, kemudian juga kita bisa melihat misalnya Mbak Sisi melakukan penelitian sastra dalam bidang psikologi sastra. Nah, ini ceritanya adalah novel anak, atau misalnya nanti ini Mbak Sisi menulis tentang psikologi sastra dalam kumpulan naskah drama. Itu perlu dicek keotentikan dari sumber data ini layak atau tidak. Nah, pentingnya memahami sumber data penelitian yang otentik ini akan sangat berdampak untuk betul-betul kita jadikan sumber data penelitian, baik itu penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Ketika kuantitatif ya, ketika kita ngambil data, baik itu secara random, baik itu kita lakukan secara dengan langsung atau tidak langsung, itu harus kita lihat keotentikan dari instrumen yang kita gunakan. Oleh karena itu, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswa-mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia di seluruh Indonesia, kita jangan enggan untuk berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca terkait dengan sumber data penelitian, kemudian metode penelitian, bagaimana kita teknik pengambilan data, ini bermacam-macam. Karena kalau kita sudah menemukan sumber data, maka kita lakukan bagaimana proses pengambilan data. Kalau data ini sudah sahih, data ini sudah valid, maka kita akan melakukan proses pengambilan data. Nah, salah satunya misalnya pengambilan data dengan teknik simak dan catat. Jadi kalau kita mengambil data dari buku, tentu kita akan menyimak dan mencatatnya. Kalau menyimak berarti kita juga lakukan dari media elektronik. Ketika kita media elektronik ada televisi, ada radio, ada juga media-media lain yang bisa kita simak lalu kita catat. Oleh karena itu, teman-temanku yang badan luar biasa, jangan bosan, jangan enggan untuk senantiasa menyimak berbagai data yang tentu bisa kita manfaatkan secara maksimal dalam kolaborasi pengembangan diri, kolaborasi pengembangan wawasan, kolaborasi pengembangan repertoar kebahasaan, dan itu tentu akan memberikan dampak yang sangat positif. Bagaimana kita bisa memiliki dimensi-dimensi yang tentu akan memberikan warna yang berbeda dalam pengembangan ciri khas penelitian kita, baik penelitian-penelitian kualitatif maupun penelitian-penelitian kuantitatif, bidang bahasa dan sastra Indonesia maupun pengajaran. Nah, tentu dari sinilah yang harus kita lakukan, jelajah literasi digital, jelajah literasi akademik yang tentu akan memberikan dampak positif pada literasi-literasi penelitian bidang bahasa, sastra, dan pengajaran yang tentu akan menarik dalam kehidupan kita untuk bisa kita simak. Bacaan-bacaan dengan jelajah literasi digital yang bisa kita lakukan melalui e-book, e-journal, kemudian melalui perpustakaan digital, kemudian melalui video-video di YouTube, melalui Mbah Google, semua akan memberikan nilai positif, memberikan nilai lebih agar teman-teman semua memiliki literasi pengetahuan dan informasi yang luar biasa. Teman-temanku yang badan luar biasa, tentu yang terakhir sebagai bagian upaya untuk kita melakukan identifikasi pengembangan dari wawasan yang kita baca melalui jelajah literasi digital maupun jelajah literasi media cetak terkait dengan bidang penelitian bahasa, sastra, dan pengajaran, ini harus kita lakukan identifikasi secara penuh, lalu kita evaluasi, kemudian kita simpulkan sehingga kita bisa memahami mana yang memiliki dimensi positif untuk pengembangan keilmuan kita, mana yang kiranya untuk menambah wawasan kita, dan mana yang tentu akan bisa menjadi pemantik wawasan dan kajian-kajian berikutnya sehingga bisa kita kembangkan dalam bidang keilmuan yang sedang kita tekuni bersama-sama. Semoga teman-temanku yang hebat dan luar biasa selalu bersemangat meskipun di era pandemi tidak boleh bersantai-santai, tapi tetap kita bersemangat, jaga stamina kesehatan kita, dan terus kita berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, sehingga kalian akan selalu bersinar seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Pak Rumadi doakan semoga kalian selalu menjadi manusia-manusia hebat yang bermanfaat, menjadi manusia-manusia sejati yang selalu menginspirasi dan memotivasi, dan menjadi manusia-manusia bermartabat yang maslahat untuk umat. Semoga itu senantiasa menjadi motivasi bersama kita untuk menjadi manusia-manusia hebat yang senantiasa bisa berkreasi dan bermanfaat untuk umat sepanjang hayat. Salam hebat dan luar biasa dari Muhammad Rohmadi, Ratu Lisa. Semoga sehat dan sukses untuk kalian semua. Salam sungkem untuk Bapak dan Ibu di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.